Tempat Tunggilan. Halo pemuda GKJW, kami dari KPPM GKJW Prodati. Senang sekali kali ini kita bisa berbagi kepada teman-teman KPPM GKJW Prodati untuk sharing tentang suatu hal yang bisa menjadi berkat untuk pemuda. Nah, ingin tahu apa itu? Langsung saja ya kita dengarkan sharing kali ini dari KPPM GKJW Prodati. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Halo Sobat Muda, Shalom. Semoga teman-teman dimanapun berada memiliki keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Lukas 9 ayat yang ke-23, demikian firman-Nya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan setiap hari dan mengikut aku. Sobat muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, renungan kita diberikan tema atau judul kunci kesuksesan. Sobat muda yang terkasih, kita semua pasti menginginkan kesuksesan itu terjadi dalam kehidupan kita. Menurut banyak orang, sukses itu ada yang dilihat ketika dirinya sudah memiliki banyak harta benda, uang dan sebagainya. Ada juga yang dilihat dari tingginya status pendidikan yang mereka miliki, ataupun juga status jabatan yang mereka miliki. Banyak sekali macamnya yang membuat mereka menginginkan kesuksesan itu. Sehingga tidak hanya kesuksesan yang dia kejar, tetapi apapun itu, usaha yang mereka lakukan, itu segalanya dihalalkan untuk mendapatkan kesuksesan itu. Bahkan ada banyak orang yang masih dikatakan melakukan atau mendapatkan kesuksesan itu dengan cara yang curang. Mungkin mereka melakukan atau mendapatkan kesuksesan itu dengan cara melalui jalan-jalan pintas agar mereka segera mendapatkan kesuksesan itu. Terkadang seperti itulah cara-cara yang dilakukan seseorang sehingga seseorang itu segera mendapatkan kesuksesan itu. Dan terkadang juga begitulah cara seseorang melihat bagaimana dia mengikut Tuhan. Jadi dengan kesuksesan itu artinya dia sudah mengikut Tuhan dengan baik. Jadi ketika dia merasa bahwa aku ini sudah mengikut Tuhan dan aku sudah sukses. Begitu teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, perlu kita bersama-sama ingat bahwa kunci utama dari kesuksesan itu adalah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa masa muda itu adalah masa yang sangat menjadi krusial, masa potensial. Sehingga apapun yang kita jalani dengan penuh kegigihan itu akan mendapatkan kesuksesan-kesuksesan bagi kita. Jadi ketika kita menginginkan kesuksesan itu, kita juga harus menjalani setiap kegiatan kita, apapun itu juga dengan kegigihan, bukan dengan ogah-ogahan. Sebab sobat muda, kalau kata orang, semakin umur itu bertambah, maka akan semakin sulit juga orang-orang itu untuk mengambil keputusan-keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupannya.
Sobat muda yang dikasihi Tuhan, kita juga bisa melihat hal itu melalui Daud, di mana Daud tidak pantang mundur dalam menghadapi setiap apa yang terjadi dalam kehidupannya. Terlebih dia sungguh-sungguh dalam melakukan peperangan yang ia lakukan bersama Goliat. Bahkan hanya dengan senjata klasik saja, hanya dengan 5 batu kerikil dan ketapel, Daud memberanikan dirinya. Daud berpegang teguh bahwa dia bisa melawan Goliat. Kita tahu semua bahwa Goliat adalah raksasa, sedangkan Daud adalah seorang manusia biasa. Ketika kita melihat besarnya badan dari Daud, jika dibandingkan itu dengan Goliat, sudah pasti tidak ada bandingnya. Tinggi badan dari Daud sangat kecil jika dibandingkan dengan Goliat. Tetapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, hal itu semua dapat terjadi karena Daud memiliki iman. Daud memiliki iman dan Daud dapat mempraktekkan imannya itu di dalam kehidupannya, sehingga Daud mampu melawan Goliat, mampu mengalahkan Goliat dalam peperangan itu. Nah, firman Tuhan hari ini, renungan kita hari ini, itu mengajarkan kepada kita bahwa kita mengikut Tuhan itu tidak ditandai dengan yang namanya kesuksesan. Kita mengikut Tuhan itu tidak ditandai dengan yang namanya kesuksesan duniawi. Justru kita akan menderita karena kita akan menyangkal diri kita. Kita akan memikul salib untuk melakukan pekerjaan Allah. Kita akan memikul salib setiap hari untuk kita mengikut Tuhan. Itu sudah nyata sekali dalam bacaan kita. Dalam Lukas 9 ayat yang ke-23 tadi. Jadi sukses menurut Tuhan itu lebih fokus pada karakter kita. Bukan pada pencapaian apa, seberapa yang kita peroleh. Ditekankan juga, kalau teman-teman mau membaca pada ayat yang ke-25, di situ dikatakan apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa apapun yang kita peroleh dalam hidup ini akan menjadi sia-sia jika kita belum bisa menahan ego diri kita. Semua yang kita lakukan itu akan sia-sia ketika kita tidak belajar sabar. Semua itu juga akan sia-sia ketika kita tidak menjadi setia untuk mengikuti Tuhan dalam keadaan senang maupun susah. Ya sobat muda yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin memakai kehidupan kita. Tuhan ingin memakai hidup kita layaknya seperti Tuhan memakai Daud. Tuhan telah memakai Daud demi kemuliaan namanya. Oleh karena itu, sobat muda yang terkasih, selain Allah menginginkan kehidupan kita, Tuhan akan memakai kehidupan kita. Tetapi di sini Allah juga menginginkan adanya penyerahan
hidup di masa muda kita kepada Allah. Jadi tidak hanya kita mengikut Tuhan, tetapi Tuhan juga menginginkan bahwa sepenuhnya diri kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Benar-benar mengikuti apa yang Tuhan katakan, benar-benar menjalankan apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Karena teman-teman yang dikasihi Tuhan, kembali lagi saya ingatkan bahwa kunci kesuksesan itu hanyalah satu. Kunci kesuksesan itu hanya ada pada Allah saja. Kunci kesuksesan itu hanya ada pada tangan Tuhan. Tuhan yang kuat. Pola pikir dunia dengan pola pikir Alkitab soal kesuksesan sangat jauh berbeda. Sebagai murid Tuhan, kita difokuskan untuk mengejar sesuatu yang kekal, bukan sesuatu yang fana, teman-teman. Hidup itu juga berbicara soal penyerahan hak kepada Tuhan. Ya, kita tahu memang kita mengikut Tuhan itu adalah hal yang sulit untuk kita lakukan. Dan upah yang kita terima itu juga kadang tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi percayalah teman-teman bahwa saat kita mau ikut Tuhan, saat kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, untuk ukuran kesuksesan kita ini bukan lagi sebuah materi, tetapi kebahagiaan saat kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Jadi ketika kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita mau percaya, ikut Tuhan, ikut apapun yang Tuhan atur, apapun yang Tuhan sediakan bagi kita, kesuksesan tidak menjadi kesuksesan materi itu tidak menjadi syarat bagi kebahagiaan kita, tetapi kebahagiaan saat kita melakukan kehendak Tuhan itulah yang menjadi kesuksesan dalam kehidupan kita. Jadi sukses itu adalah saat kita mau menyerahkan hidup kita dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, juga di dalam panggilan Tuhan. Amin.